Bab 106, Keluarga Hansel berada dalam kesulitan. Kata-kata King Kotake membuat Sekretaris Jenderal Benjamin, Rio pingsan karena ketakutan. Namun, pingsan hingga tewas tak bisa menghindari nasibnya. Untuk bisa naik ke level ini kurang lebih najis, kalau diusut tuntas pasti akan ditemukan sesuatu. Ratusan orang berkumpul di aula Imperial Residence yang besar. Namun, tidak ada yang berbicara. Suasana di tempat kejadian agak tidak biasa. Ya. Sepatu kulit besar itu mengeluarkan bunyi klik saat bersentuhan dengan tanah. Dua tentara bersenjata datang dan membawa pergi Rio yang pingsan. Benjamin, yang membawa bintang di bahunya, menjadi pucat karena ketakutan, dan butiran keringat muncul di dahinya. Apa yang sedang terjadi? Saya ingat sejenak bahwa Benjamin tidak tahu apa yang terjadi setelah dia datang ke Jiangzhong. Orang pertama yang dia temui adalah King Kotake. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi sekarang King Kotake benar-benar datang ke istana kekaisaran. King Kotake melirik Macron. Sekilas, kaki Macron menjadi lemah, seluruh tubuhnya lemah, dan dia jatuh ke tanah. King Kotake berjalan dengan sepatu kulit besar. Macron, wakil kapten detasemen polisi khusus di Jiangbei. Macron lumpuh di tanah, wajahnya dipenuhi keringat. King Kotake mengeluarkan laporan dan melemparkannya ke tanah, bacalah sendiri. Macron mengambilnya dan melihatnya. Matanya langsung memutih dan dia pingsan. Suamiku. Francisca memeluk Macron yang pingsan. Nicholas penasaran dan mengambil laporan di lapangan. Saat melihatnya, wajahnya langsung pucat. Ini daftar beberapa korupsi dan pelanggaran sejak Macron mengambil alih. Manfaat apa yang diterima pada tahun dan bulan berapa, tertulis dengan jelas. Bawa pergi. Mengikuti perintah King Kotake, dua tentara bersenjata lengkap datang dan dengan paksa mengambil Macron yang pingsan. Francisca menangis. Keluarga Hansel saling memandang dengan tatapan kosong. Kamu menatapku, aku melihatmu. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu perlu aku mengambil semuanya? Keluar. Raungan King Kotake bergema. Dia dipenuhi amarah. Julian akan selalu menemukan masalah untuknya. Banyak orang kaya di Imperial Residence pergi dengan putus asa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Di luar Imperial Residence, Kevin melihat pemandangan ini melalui kamera pengintai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Saudara Fisher, pertama-tama kamu mengangkat keluarga Hansel, dan kemudian kamu membuat keluarga Hansel jatuh. Ini sulit cukup jatuh. Julian menamparnya. Dia merokok dan tampak tenang. Imperial Residence. Pada saat ini, semua orang kaya yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nicholas dievakuasi, bahkan mengambil hadiah yang telah mereka kirimkan. Mereka mengira keluarga Hansel telah bangkit. Saya tidak menyangka itu akan menjadi gol bunuh diri. Setelah King Kotake menyelesaikan instruksi Julian, dia berbalik dan pergi. Nicholas, tolong kumpulkan 30 miliar itu sesegera mungkin. Celia meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Setelah semua orang pergi, hanya keluarga Hansel dan beberapa kerabat penting keluarga Hansel yang tersisa di Villa Imperial Residence. Di luar Imperial Residence, King Kotake berdiri di depan sebuah mobil hitam tanpa plat nomor. Menatap dingin pada Julian yang sedang duduk di dalam mobil, ini yang terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hei, merokoklah. Julian mengeluarkan sebatang rokok dan membuangnya. Asap melewati telinga King Kotake. King Kotake mengulurkan tangannya dan langsung menangkap asap yang berterbangan, lalu pergi di bawah tatapan Julian dan Kevin. Perjamuan indah berakhir dengan lelucon. Villa besar keluarga Hansel. Seluruh keluarga berkumpul. Wajah Nicholas tampak sangat jelek. Memalukan, kali ini sangat memalukan. Saya pikir itu adalah saat yang paling mulia dalam hidup saya, tapi tak disangka itu ternyata menjadi saat yang paling memalukan. Apalagi Celia yang melampaui zaman juga meminta keluarga Hansel membayar ganti rugi sebesar 30 miliar. 30 miliar? Di mana keluarga Hansel bisa mendapatkannya? Apa yang terjadi? Nicholas sangat marah dan melemparkan beberapa barang antik dan perabotan di ruangan itu hingga berkeping-keping. Lusinan orang berkumpul di villa besar itu. Namun, tidak ada satupun keluarga Hansel yang berbicara. Semua orang tahu bahwa Nicholas sedang marah, dan jika dia berbicara sekarang, dia hanya akan mendapat masalah. Setelah marah, Nicholas menenangkan diri, duduk di sofa, memandang keluarga Leona, dan berdoa di wajahnya. Leona, hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Hansel sekarang. Bukankah keponakanmu bekerja di grup lintas era? Bukankah kamu datang bersama Tuan Kit? Hanya kamu yang bisa maju sekarang. Aku. Leona juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Sarah sedang duduk di sofa, ekspresinya tidak terlalu bagus, dan dia berbisik, kakek, dialah yang berkolusi dengan Julian. Pa? Nicholas menamparkan meja. Meski usianya 80 tahun, ia masih tergolong kuat, dengan satu tamparan, meja bergetar. Jadi bagaimana jika kita berkolusi bersama?
Selama kita bisa melewati kesulitan ini, kita tidak peduli tentang apapun. Sarah, segera hubungi Julian. Bukankah Julian berkolusi dengan Cindy? Biarkan Julian pulang. Biarkan Julian pulang. Julian maju ke depan. Kakek. Sarah sangat sedih hingga dia hampir menangis. Agar tidak menghabiskan 30 miliar, biarkan dia menelpon Julian. Kakek, kaulah yang mengusirnya dari keluarga Hansel sebelumnya. Jika dia ingin dipukuli, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak punya wajah. Sarah, kamu tidak boleh gegabah. Masalah ini adalah ketua zaman. Hari ini Anda juga saya lihat, King Kotake memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Ini adalah masalah besar. Kami tidak boleh menyinggung perasaannya. Keluarga Hansel kami hanya memiliki lebih dari 1 miliar, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan 30 miliar? Pada saat ini, Nicholas tidak memiliki penyesalan sama sekali. Pemandangan sebelumnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kehilangan energinya, dan tidak ada bekas warna di wajah lamanya. Kakek, bisakah kamu? Aku. Sarah ragu-ragu. Leona juga berkata, Sarah, bagaimana kalau membiarkan Julian kembali? Alfred melirik Sarah dan berkata, Sarah, sekarang kamu adalah ketua eksekutif keluarga Hansel, dan keluargamu juga memegang 50% bagian keluarga. Keluarga sedang dalam masalah, dan itu tidak baik bagi Anda. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk melewatinya, Anda tidak bisa membiarkan keluarga Hansel putus asa hanya karena emosi Anda sendiri. Ya, Sarah, semuanya tergantung padamu sekarang. Tidak, itu saja. Apakah kamu berhubungan dengan seorang wanita? Apa bedanya? Ya, Cindy ada di sini bersama Tuan Kit sekarang. Ini adalah dewa kekayaan. Jika kita bisa meringankan hubungan dan menjilat Cindy, maka keluarga Hansel kita akan benar-benar selesai. Anggota keluarga Hansel mulai membujuk satu sama lain dengan kata-kata dari Anda dan saya. Saudari, cepat panggil Julian untuk kembali. Mobil mewah dan rumahku sekarang semuanya bergantung padanya. Karamatsu juga sangat cemas. Dia akan menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia tidak ingin menyinggung Silia karena perjamuan itu, menyebabkan keluarga Hansel bangkrut total. Biarkan aku mencobanya. Sarah berdiri dan berjalan menuju pintu, lalu mengeluarkan telepon dan memanggil Julian. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin bercerai dan ingin memberi Julian kesempatan lagi. Karena dia ingat kebaikan Julian padanya. Jika bukan karena Julian, dia akan tetap menjadi Sarah, gadis paling jelek di Jiang yang dibenci semua orang. Tanpa Julian, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Klinik Fana. Julian sedang menatap ponselnya. Dia tahu bahwa Sarah pasti akan menelponnya. Benar saja, tidak lama kemudian, Sarah menelepon. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia melirik Kevin dan berkata dengan bangga, lihat, apa yang aku katakan itu benar. Jika keluarga Hansel berada dalam krisis, keluarga Hansel pasti akan datang memohon padaku. Buka celanamu. Dan kentut, itu tidak perlu. Kata Kevin dengan ekspresi terdiam. Itu hanya konflik antara suami dan istri, tapi menimbulkan banyak hal dan melibatkan banyak orang. Bahkan King Kotake pun maju ke depan. Julian mengabaikan Kevin, menjawab telepon, dan berkata dengan malas, Sarah, seperti yang saya katakan, Biro Urusan Sipil tidak bekerja hari ini, jadi kami tidak bisa menjalani prosedur perceraian. Jiang, Julian, kembalilah dan datang ke villa keluarga Hansel. Ada yang ingin kita diskusikan, tidak? Ini bukan tentang perceraian. Julian berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya, ada apa? Saya tidak bisa memberitahumu di telepon, kamu datang ke sini dulu. Oh, kalau begitu aku datanglah. Julian menutup telepon, lalu berkata dengan bangga, Kevin, aku pergi. Bab 107 Apa hubunganmu dengan Silia? Bab sebelumnya. Rak buku. Daftar isi. Simpan bookmark. Bab selanjutnya. Julian mengendarai sepeda motor listriknya ke villa keluarga Hansel. Begitu saya masuk ke dalam rumah, saya melihat barang antik, kaligrafi dan lukisan pecah berserakan di lantai. Nicholas sedang duduk di sofa sambil merokok kering kecuali beberapa anggota inti keluarga Hansel, semua orang berdiri. Dia masuk, berpura-pura terkejut, hei, bukankah kamu merayakan ulang tahunmu yang ke-80 di Imperial Residence? Kenapa kamu selalu di rumah? Apa yang terjadi? Dia melihat Francisca duduk di sofa, menangis hingga menangis. Ini bukan kasus terwansin. Apa yang terjadi? Di mana suamimu? Macron, wakil kapten tim polisi kriminal, kenapa kamu tidak melihatnya? Dia berkata sambil masih melihat sekeliling. Wajah keluarga Hansel tidak terlihat terlalu bagus. Saat ini, Julian benar-benar pantas dikalahkan. Namun, sekarang mereka menginginkan Julian, tidak mudah bagi mereka untuk marah. Andrew berkata dengan suara rendah, Julian, bukankah kamu memiliki hubungan khusus dengan Cindy? Sekarang dia bersama Tuan Kit dari era lintas generasi. Bisakah kamu maju dan membuat beberapa pengaturan untuk membuat Tuan Kit Bai melepaskan keluarga Hansel? Hah? Akses 321 Jiang. Chen berjalan mendekat dan duduk di sebelah Sarah. Sarah menggerakkan tubuhnya sedikit dan menjaga jarak tertentu darinya.
Julian berpura-pura bingung dan bertanya, ada apa? Dia memandang semua orang di keluarga Hansel. Tapi tidak ada yang berbicara. Jika kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi, apa yang bisa aku bantu? Sarah, beritahu aku. Sarah melirik Julian, dan kemudian berkata dengan lembut, hari ini di Imperial Residence. Dia menceritakan apa yang terjadi di Imperial Residence, diucapkan 10 kali. Haha. Julian tertawa tanpa perasaan. Jika saya mengembalikan Sekretaris Jenderal dan Wakil Kapten Tim Polisi Kriminal, saya akan memberitahu Sekretaris Jenderal untuk berkemas dan keluar. Tanpa diduga, saya benar-benar melakukannya dengan benar. Retribusi, ini benar-benar pembalasan. Seluruh keluarga tampak jelek. Alfred berkata dengan dingin, Julian, kamu juga anggota keluarga Hansel. Bagaimana kamu bisa menambah hinaan pada luka? Apa? Salahnya aku menambahkan hinaan pada luka. Aku tidak menyukainya. Oke, aku pergi. Julian berdiri dan hendak pergi. Sarah menariknya tepat waktu. Dengan ekspresi memohon di wajahnya, Julian, bolehkah aku memohon padamu? Julian memandang Sarah dan berkata, Sarah, sepupuku dan aku benar-benar tidak bersalah, sungguh. Apa yang kamu lihat? Cintaku padamu terbukti di langit dan bumi. Jika kamu memintaku mati, aku tidak akan pernah berani menjalani kehidupan yang tercela. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Julian tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Sekarang, saya akhirnya punya kesempatan untuk menjelaskan. Aku percaya padamu. Sekarang, bisakah kamu maju dan membantu keluarga Hansel? Sarah, kamu masih tidak percaya padaku. Julian berkata dengan tatapan lurus, sudah kubilang, Cindy dan aku tidak masalah, kamulah yang ingin melapor. Dia adalah sepupumu, dan kamu tidak dapat mengatasinya bahkan jika kamu melapor. Bagaimana aku, orang luar, bisa menanganinya? Julian mengatakan yang sebenarnya. Namun, di mata keluarga Hansel, dia hanya pamer dan ingin mendapatkan keuntungan lebih. Nicholas bertanya dengan dingin, katakan padaku, kondisi apapun yang kamu inginkan, selama tidak terlalu berlebihan, aku akan menyetujuinya. Alfred berkata, bagaimana kalau 10 juta? Julian mengangkat bahu. 10 juta? Apakah dia kekurangan uang? Kini seluruh kota baru lintas era menjadi miliknya, bernilai triliunan. Dan jika dia ingin mendapatkan uang, dia bisa mendapatkan ratusan miliar dari perjalanan ke hutan belantara selatan. Seluruh keluarga memandang Julian dengan dingin. Wajah Nicholas pucat karena marah, dan dia berkata, bukankah 10 juta cukup? Saya akan memberi Anda 100 juta. Selama Anda dapat menyelesaikan masalah ini dan menyelesaikan krisis di keluarga Hansel, saya berjanji untuk memberi Anda 100 juta. Sarah juga bersemangat, memandang Julian. Ekspresi menangis membuat hati Julian sakit. Dia duduk lagi dan meraih tangan Sarah. Sarah secara naluriah mengelak dan menghindar. Julian tampak malu, memandang Sarah, dan berkata, Sarah, kamu masih tidak percaya padaku, seluruh keluargamu tidak percaya padaku, apakah aku orang yang kekurangan uang? Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kamu hanya tidak percaya padaku jika kamu percaya padaku sebelumnya, bagaimana mungkin ada begitu banyak hal? Nicholas melirik Julian, maksudmu, keluarga Hansel menderita bencana ini hanya karena mereka tidak mempercayaimu, dan apakah ini disebabkan olehmu? Hei, kamu benar. Julian menyilangkan kaki, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Hanya karena panggilan teleponku, Wei Guang datang untuk meminta maaf. Sekarang, percayalah pada Macron. Sudah kubilang Sekretaris Jenderal Reader akan berkemas dan mengambil barang-barangnya. Kalian pikir aku bicara omong kosong? Keluarga Hansel, saling berpandangan. Semua orang terkejut dengan kata-kata Julian. Menantu laki-laki yang datang ke pintu memiliki begitu banyak energi sehingga dia dapat membuat King Kotake maju sendiri. Setelah sedikit terkejut, keluarga Hansel mengerti. Julian mengambil kesempatan untuk pamer setelah kejadian tersebut, sehingga dia terlihat kuat. Siapa di seluruh sungai yang bisa membuat King Kotake maju sendiri? Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, Julian, tidak peduli apa, kamu sekarang adalah anggota keluarga Hansel. Kamu tidak bisa hanya melihat keluarga Hansel menderita, kan? Julian menaikkan tingkat desibel, kamu tidak berusaha mengeluarkanku dari keluarga Hansel. Keluarga, tidakkah kamu ingin Sarah menceraikanku? Tidak, aku tidak akan mengusirmu. Jika kami tidak menceraikanmu, kamu akan tetap menjadi menantu keluarga Hansel. Anggota keluarga Hansel berbicara satu demi satu. Nicholas memandang Sarah dan bertanya, Sarah, apa maksudmu? Sarah berpikir sejenak dan berkata, selama kamu bisa menyelesaikan krisis saat ini di keluarga Hansel, aku akan memberimu kesempatan lagi. Julian memandang Leona, Bu, apa maksudmu? Leona langsung berkata, jika kita tidak bercerai, kita tidak akan bercerai di masa depan. Siapa yang berani membicarakan perceraian di masa depan? Aku belum selesai dengannya. Julian sangat puas. Jika sudah seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa. Dia memandang Sarah dan berkata, Sarah, tolong panggil Cindy. Aku. Sarah sedikit terkejut. Julian berkata, ya, bukan Anda, mungkinkah itu saya?
Dia adalah sepupu Anda. Anda telah salah paham. Anda harus mengakui kesalahan Anda sendiri. Dengan mengakui kesalahan Anda, dia mungkin berbicara mewakili keluarga Hansel di depan Tuan Kit. Anda juga mengatakan bahwa dia sekarang adalah orang di sebelah Silia. Siapa Silia? Ini adalah bos kota baru lintas era. Apakah dia akan kekurangan 30 miliar ini? Sarah berpikir. Mungkinkah mereka benar-benar salah paham terhadap Julian dan Cindy? Benar sekali, mereka baru mengenal satu sama lain sehari, bagaimana mereka bisa berkumpul begitu cepat? Biarkan aku mencobanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cindy. Loudspeaker diaktifkan. Hei, Cindy, ini aku, Sarah. Oh, ini Suster Sarah. Aku sedang sibuk. Ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja? Apa yang terjadi sebelumnya adalah aku salah paham tentang kamu dan Julian. Kami juga tahu bahwa kita salah. Oke, ayo lakukan ini. Ayo pesan meja di restoran lezat dan minta maaf langsung padamu. Saudari Sarah, aku sudah memberitahumu bahwa Julian dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah saya tipe orang yang tidak tahu malu? Di telepon, suara Cindy terdengar. Aku percaya padamu, tapi bisakah kamu membawa Tuan Kit bersamamu? Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan keluarga Hansel kami. Kami ingin meminta maaf secara langsung kepada Tuan Kit. Itu saja, aku akan bertanya padanya. Tapi Tuan Kit adalah orang yang sibuk dengan banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak yakin apakah aku bisa datang. Terima kasih, terima kasih. Tunggu teleponku. Cindy menutup telepon. Semua anggota keluarga mendengar isi panggilan telepon itu dan mereka semua menghela nafas lega. Menurut mereka, jika Cindy melapor, masalah tersebut harus diselesaikan, karena Silia bukanlah orang yang kekurangan uang, dan 30 miliar hanyalah gerimis baginya. Sarah, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Nicholas akhirnya menunjukkan senyuman di wajah lamanya. Leona bisa merasa bangga, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga, Cindy He adalah keluarga Smiths kami. Sekarang Cindy bekerja lintas generasi. Selanjutnya, keluarga Hansel kami akan menetap di pusat komersial kota. Itulah yang dikatakan Cindy dalam satu kalimat. Ya, itulah yang dikatakan saudara-saudaraku. Kali ini, terima kasih kepada Cindy. Seluruh keluarga berusaha menyenangkan Leona. Julian berkata dengan dingin, jangan terlalu senang. Anda mengadakan pesta ulang tahun di Istana Kekaisaran tanpa izin. Ini membuat marah Tuan Kit. Tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan Tuan Kit. Dia berkata. Setelah keluar dari Imperial Residence, Sarah melirik Julian. Julian, apakah Imperial Residence ini milik Silia? Ah, benar. Baiklah, kamu membawaku ke Imperial Residence 10 hari sebelumnya. Apa hubunganmu dengan Silia? Cindy pergi bekerja di Imperial Residence Group Lintas Era, apakah itu diatur olehmu? Bab 108, terlalu membual. Ya. Julian tidak menyangkalnya, dan berkata dengan bangga, Imperial Residence Silia adalah milikku. Aku bisa pergi jika aku mau. Aku juga mengatur agar Cindy bergabung dengan grup Lintas Era. Silia tidak berani mendengarkan dengan kata-kataku. Sarah memutar matanya. Aku menyebutmu gendut, tapi kamu menendang wajahku, dan kamu bahkan tidak repot-repot membual tentang hal itu. Keluarga Hansel semuanya tampak menghina. Sangat mengagumkan. Andrew berkata dengan dingin, menurut apa yang kamu katakan, Silia adalah istrimu. Apakah kamu mengundang King Kotake ke Imperial Residence hari ini? Jika tidak, Julian memandang Andrew. Kamu benar-benar bisa meledak, Andrew mendengus dingin. Anggota keluarga Hansel lainnya semuanya tampak buruk. Sekarang mereka tidak perlu menjilat Julian. Karena bukan Julian yang maju untuk menyelesaikan krisis keluarga Hansel. Cindy berasal dari keluarga Smiths dan dari keluarga kelahiran Leona. Apa hubungannya dengan Julian? Julian mengatakan yang sebenarnya. Jika keluarga Hansel tidak mempercayainya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena keluarga Hansel tidak mau mempercayainya, hanya saja mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimana seorang menantu laki-laki yang kembali dari militer dan menjadi pecundang yang tinggal di keluarga Hansel bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Dengan kemampuan ini, keluarga Hansel sudah lama menjadi makmur. Sarah, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Ini benar-benar pilihan paling bijaksana untuk menyerahkan keluarga Hansel kepadamu. Kakek percaya bahwa kamu dapat memimpin keluarga Hansel menuju kejayaan. Nicholas memandang Sarah dan bertanya, kakek ada pertanyaan lain. Kakek, beritahu saya. Nicholas bertanya, siapa keluarga Fisher yang Anda selamatkan 10 tahun lalu? Selama periode ini, banyak hal terjadi. Terutama di jamuan makan Meghan, adegan di mana beberapa tembakan besar membela Sarah dan membuat begitu banyak orang berlutut masih melekat di benak Nicholas. Dia tahu ini karena orang yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu. Orang-orang besar inilah yang sangat menghormati Sarah. Nicholas tidak mengetahui cerita di dalamnya lebih detail. Semua keluarga Hansel memandang Sarah. Menunggu jawabannya. Ini. Sarah menatap Julian dengan ekspresi malu di wajahnya. Segera, dia berbisik, saya tidak tahu siapa dia. Dia terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan saya tidak bisa mengenalinya.
tapi saya tahu identitasnya yang lain, yaitu dia membunuh John dan kepala keempatnya. Keluarga besar, orang yang ditembak oleh King Kotake. Kamu tertembak, dan orang-orang besar ini masih sangat menghormatimu. Nicholas memiliki keraguan di wajahnya. Alfred berkata, ayah, keluarga Fisher 10 tahun yang lalu adalah keluarga terbesar di Jiang. Tuan James memiliki teman di seluruh dunia. Demi keluarga Fisher, dapat dimengerti bahwa orang-orang ini akan menjual bantuan Sarah. Yah, itu masuk akal. Nicholas mengangguk ringan. Julian duduk di samping dan tidak banyak bicara. Sarah sedikit terganggu ketika dia memikirkan pria bertopeng hantu yang menyelamatkannya, dengan sedikit rasa kehilangan di wajahnya. Pria bertopeng hantu telah tertembak. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengetahui wajah sebenarnya dari pria bertopeng hantu. Siapa yang tahu siapa yang dia selamatkan dan siapa yang menyelamatkannya? Segera, Cindy menelpon. Saudari Sarah, Tuan Celia sudah setuju untuk pergi ke restoran yang enak. Jam berapa sekarang? Saya akan mengantar Tuan Kit ke sana. Tuan Kit punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia bisa meluangkan waktu untuk melihat-lihat kamu. Kamu tidak boleh mengabaikan Tuan Kit kali ini, kalau tidak kamu bahkan tidak akan menggangguku. Aku tidak bisa sibuk dengan keluarga Hansel lagi. Sarah sangat gembira dan berkata, baru, pada jam 6 hari ini, kita akan memiliki kamar pribadi di Berlian Meisisuan. Oke, saya akan memberitahu Tuan Kit. Cindy menutup telepon. Wajah keluarga Hansel dipenuhi dengan kegembiraan. Krisis tersebut akhirnya teratasi. Tapi kemudian Nicholas mengerutkan kening. Sarah, kamar pribadi Mei Sang Xuan dari batu bata dan batu ada di Jiangzhou. Hanya ada segelintir orang yang bisa memesan kamar pribadi Mei Sang Xuan dari batu bata dan batu. Bisakah kami memesannya? Sarah belum memesannya. Saat dia berbicara, ibunya, Leona, tampak bangga dan berkata, kamu masih belum tahu seberapa kuat Sarah sekarang. Terakhir kali kami pergi ke Mei Xuan untuk makan malam, Tuan Martin dari Mei Xuan secara pribadi memberi Sarah kartu keanggotaan batu bata dan batu terbaik, 3 pesanan per bulan gratis, dan sisanya mendapat diskon 10%. Benarkah atau tidak? Tidak, apakah saudari Sarah begitu kuat sekarang? Bahkan jika keluarga Fisher pernah berkuasa, keluarga Fisher telah lama hancur. Orang-orang besar ini tidak perlu menyenangkan saudari Sarah seperti ini, kan? Coba kulihat, pasti Tuan Martin dari Mei Xuan yang telah jatuh cinta pada Sarah. Mendengar ini, Sarah tersipu dan berargumen, kamu, jangan bicara omong kosong. Saudari Sarah, Chloe Martin berasal dari Kyoto. Keluarga Martin, dia menyukaimu. Ini adalah hal yang baik. Saya pikir kamu harus menceraikan Julian. Pecundang ini makan dan minum dari keluarga Hansel. Dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia hanya tahu cara menyombongkan diri dan pamer. Keluarga Hansel mulai mendorong Sarah untuk menceraikan Julian lagi. Julian tampak tidak berdaya. Ini adalah saat bekas luka disembuhkan dan rasa sakitnya terlupakan. Apalagi bekas lukanya belum juga sembuh. Sarah melirik Julian dan berkata, sejak saya menikah dengannya, saya adalah istrinya. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, kesalahpahaman tersebut telah terselesaikan sekarang, dan saya akan memberinya kesempatan lagi. Mendengar ini, arus hangat melonjak dalam hati Julian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Sarah. Sayang, kamu sangat baik padaku. Oke. Nicholas berdiri dan berkata, karena Sarah bisa memesan Mei Xuan yang lezat kamar pribadi berlian, ayo siapkan hadiah secepatnya, dan kali ini kita harus meminta maaf kepada Tuan Kit. Sarah pergi memesan kamar pribadi. Nicholas pergi untuk menyiapkan hadiahnya sendiri. Sebentar lagi hari sudah sore. Awalnya, Julian ingin bergabung dengannya untuk makan, karena Mei Xuan adalah restoran termewah di Jiangzhou, dan rasa makanannya kelas 1. Namun, keluarga Hansel tidak mengizinkannya. Mereka khawatir Julian akan menyinggung Celia lagi dengan berbicara sembarangan dan berpura-pura bersikap keren. Karena alasan ini, Julian tidak melakukan apapun. Keluarga Hansel pergi ke restoran lezat, dan dia pulang lebih awal. Kembali ke rumah Hansel lagi, dia duduk di sofa. Pada saat ini, dia merasa santai. Jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Jauh lebih sulit daripada berkelahi. Julian tinggal di rumah selama beberapa jam. Pintu terbuka dan sebuah keluarga masuk, berbicara dan tertawa. Sepupu, aku tidak menyangka Tuan Kit akan begitu mudah diajak bicara. Dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kita hanya dengan sekali makan, menghemat 30 miliar kita. Cindy, ini baru beberapa hari, kenapa kamu akan bekerja selama berabad-abad? Mengapa kamu masih di sini? Setelah mengenal orang besar seperti Tuan Kit, kamu benar-benar memberikan wajah kepadaku. Keluarga itu masuk, ditemani oleh Cindy. Karena Cindy maju dan membawa Celia. Krisis keluarga Hansel telah teratasi. Sekarang seluruh keluarga menyukai Cindy. Cindy tersenyum dan berkata, saya tidak datang ke Jiangzhou untuk mencari pekerjaan. Kebetulan grup lintas era baru saja didirikan dan merekrut banyak orang, jadi saya pergi untuk mencoba peruntungan. Tanpa diduga, saya bertemu Tuan Kit dalam perjalanan. Saya tidak mengetahuinya saat itu. Dia adalah ketua grup lintas era. Kami hanya mengobrol sebentar dan ketika dia melamar pekerjaan itu, dia direkrut. Sarah tersenyum dan berkata,
saya pikir Julian benar-benar memperkenalkan Anda. Dia. Cindy berhenti dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar hanyalah seorang pecundang. Bagaimana dia bisa memperkenalkan saya kepada pekerjaan, dan itu juga kelompok lintas generasi? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Tapi, saudari, Julian dan saya benar-benar tidak ada hubungannya. Baiklah, saya percaya padamu. Julian berdiri dan berkata dengan tersenyum, kita semua kembali, apakah masalahnya sudah terselesaikan? Sarah mengangguk, ya, sudah terselesaikan. Ketika Karamatsu melihat meja itu penuh dengan abu rokok, dia segera mengutuk dia keluar dan berkata, Julian, siapa yang memintamu merokok di rumah? Mejanya ditutupi abu rokok. Leona tiba-tiba memarahi dengan wajah datar, mengapa kamu tidak segera membersihkannya? Oh. Julian tidak berani mengeluh, segera bersihkan sisa abu rokok yang ada di samping asbak di atas meja. Melihat adegan ini, mulut Cindy bergerak-gerak. Bos di balik kota baru yang mengubah era sebenarnya dipanggil ke dalam keluarga Hansel. Pada saat ini, dia merasa iri. Saya iri pada Sarah karena memiliki kehidupan yang baik. Alangkah baiknya jika dialah yang menyelamatkan Julian 10 tahun lalu. Bab 109, tidak ada yang bisa bertahan. Nicholas merayakan ulang tahunnya di Imperial Residence. Ini adalah peristiwa besar yang menimbulkan sensasi di Jiangzhou. Karena banyak orang-orang besar yang datang untuk merayakan ulang tahun tersebut. Beberapa dari orang-orang besar ini pergi ke Sarah, tetapi lebih banyak lagi yang pergi ke Istana Kekaisaran. Karena status kaisar di sungai tidak biasa, tetapi keluarga Hansel dapat merayakan ulang tahun mereka di Imperial Residence, yang menunjukkan bahwa keluarga Hansel sangat tergila-gila. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Hansel sekali lagi akan melakukan kesalahan besar. Sekarang semua orang tahu itu karena keluarga Hansel memiliki menantu laki-laki yang merupakan wakil kapten polisi khusus di Jiangbei. Ada seseorang di keluarga Reader yang bekerja sebagai sekretaris jenderal di wilayah militer Jiangbei. Karena sekretaris menggunakan koneksinya untuk mengizinkan keluarga Hansel merayakan ulang tahun mereka di Imperial Residence. Hanya kegagalan sekretaris Rio Reader dalam mengatur segala sesuatunya dengan baik yang menyebabkan keluarga Hansel membuat kesalahan besar di jamuan makan dan kembali menjadi bahan tertawaan. Bah. Ingat sejenak, saya pikir keluarga Hansel benar-benar telah bangkit, tetapi ternyata itu hanya kepura-puraan. Kali ini saya menyinggung King Kotake dan Cilia. Keluarga Hansel sudah tamat, bahkan Sarah tidak bisa menyelamatkan keluarga Hansel. Ini sudah berakhir. Masalah keluarga Hansel telah terpecahkan, tetapi dunia luar masih menyebarkan berita tersebut. Julian, sebaliknya, tidak melakukan apapun sepanjang hari, bekerja sebagai ibu rumah Hanselga di keluarga Hansel. Sarah sibuk dengan urusan perusahaan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Ini adalah hari reuni tahunan, dan keluarga Hansel juga bersiap mengadakan pesta ulang tahun. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, dan juga hari untuk memperingati jiwa keluarga Fisher yang telah meninggal. Batas waktu Julian untuk mantan pelakunya adalah hari ini. Dia meminta pelaku dari 10 tahun yang lalu untuk berlutut selama 10 hari dan kemudian bunuh diri di festival pertengahan musim gugur untuk meminta maaf, tetapi tidak ada yang datang. Kemudian dia membiarkan mantan pelaku berkumpul di pemakaman keluarga Fisher untuk menyelesaikan dendam 10 tahun yang lalu. Pagi. Ketika Julian bangun, Sarah mengatur dasinya dan mengingatkannya, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, hari besar untuk reuni. Jangan bicara omong kosong di jamuan keluarga. Jika kamu membuat marah kakek, aku tidak bisa membantu kamu. Sayang, aku merasa canggung mengenakan setelan ini. Mengenakan setelan itu, Julian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi ke rumah Hansel untuk mempermalukanmu. Aku hanya akan makan mie instan di rumah. Wajah Sarah menjadi gelap, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah suamiku. Hari ini pertengahan reuni festival musim gugur. Kamu bagaimana bisa kamu tidak pergi sebagai anggota keluarga Hansel? Pada saat ini, dia membuka pintu. Leona masuk. Dia kebetulan mendengar kata-kata ini dan segera berkata, kamu cukup masuk akal. Kamu tahu bahwa jika kamu pergi, kamu akan dipermalukan oleh Sarah. Bu, aku tidak akan pergi. Sarah akhirnya menjadi ketua dewan. Jika saya pergi, saya akan menyinggung kakek dan keluarga Hansel, dan mereka akan memeras Sarah lagi. Saya harus menunggu sampai Sarah benar-benar mengamankan posisi ketua sebelum saya pergi ke keluarga Hansel. Saudari, apa tanda tintanya? Kakek paling tidak menyukainya. Orang-orang terlambat. Andrew masuk dan berkata, jika Julian tidak pergi, maka kami tidak akan membiarkannya pergi. Setelah itu mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa ratus yuan dan menyerahkannya kepada Julian. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Kamu daripada pergi ke rumah Hansel, pergilah keluar dan makan enak sendiri. Terima kasih. Julian mengambil uang itu dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Sarah mengerutkan kening, benar-benar tidak pergi. Sarah, jika aku pergi, kamu akan malu. Aku tidak ingin kamu tidak bisa mengangkat kepalamu di depan keluargamu. Kamu adalah ketuanya sekarang. Sarah berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan kembali sore ini dan mari kita keluar makan untuk menebusnya.
Terima kasih, istriku, kata Julian sambil tersenyum. Sarah juga menghela nafas tanpa daya. Dia mengatur pekerjaan untuk Julian, tetapi ketika Julian pergi ke perusahaan selama 1 hari, dia menyinggung banyak orang, dan orang-orang ini datang untuk mengadu padanya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Julian pulang dan tinggal. Saat keluarga Hansel keluar dari pintu, senyuman di wajah Julian berangsur-angsur mengeras, digantikan oleh ekspresi suram. Ada jejak niat membunuh di wajahnya yang tertunduk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Kevin. Kevin, apa yang terjadi sekarang? Bos, Anda akhirnya menelpon. Saya mengawasi kuburan. Hari ini juga merupakan hari ketika kepala beberapa keluarga besar dimakamkan. Kuburannya dipilih di dekat pemakaman keluarga Fisher. Sekarang semua anggota inti dari 4 keluarga besar berkumpul di pinggiran kota. Selain itu, ada juga Pangeran Duan, Jari 10 Surga, dan orang-orang dari Jalan Jiangzhong. Totalnya ada di sana. Berjumlah sekitar 10.000 orang. Kevin segera melaporkan situasinya. Julian memasang ekspresi tegas di wajahnya dan bertanya, seberapa siapkah King Kotake? Kevin berkata, saya menelpon dan bertanya, dan mereka mengatakan bahwa 100.000 tentara telah dikumpulkan, 100 jet tempur, 300 tank, 500-an kendaraan lapis baja dan 1.000 kendaraan militer telah dirakit di wilayah militer. Saya hanya menunggu kata-kata Anda sekarang, tetapi King Kotake berkata bahwa ini adalah kali terakhir membantu Anda, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Terlalu banyak sensasi. Julian berkata dengan dingin. Tidak apa-apa jika itu tidak relevan. Tidak ada orang yang relevan yang bisa bertahan. Kevin bisa merasakan niat membunuh Julian melalui layar ponselnya. Julian keluar dan pergi ke klinik Fana. Ia mengganti pakaiannya dan mengenakan jaket besar sambil memegang topeng yang telah ia siapkan sebelumnya. Dendam 10 tahun lalu telah terselesaikan hari ini. Pinggiran kota Jiangzhong, dekat Danau Huayu. Orang-orang dari 4 keluarga besar berkumpul di sini. Di jalan di kejauhan terlihat semua laki-laki mengenakan rompi hitam sambil memegang parang, batang besi dan berbagai benda lainnya di tangan. Orang-orang ini semua berada di jalurnya. Eva juga tiba. Ia sempat dirawat di rumah sakit beberapa saat, dan lukanya hampir sembuh, namun bekas luka di wajahnya tidak dapat disembuhkan. Saat ini ia tidak secantik dulu, dan ia terlihat sangat malu. Dia melihat orang-orang dari 4 keluarga besar berkumpul, memandang Pangeran Duan, Austin si Jari 10 Surga, banyak predator di jalan, dan puluhan ribu orang berdiri di kedua sisi jalan sambil memegang penis. Saudaraku, kamu mendorong keluarga Baker ke dalam lubang api. HMPH. Jacob mendengus dingin, sekarang orang-orang besar berkumpul, ada puluhan ribu dari kita, bagaimana kita masih bisa takut pada sisa-sisa keluarga Fisher? Jika dia berani datang hari ini, disinilah tulang-tulangnya dikuburkan. Pangeran Christian Duan tampak tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun yang lalu, disinilah api membakar keluarga Fisher. 10 tahun kemudian, itu akan tetap ada di sini, selama sisa-sisa keluarga Fisher jika Anda berani muncul, saya jamin dia tidak akan pernah kembali. Jacob segera berkata, dengan Pangeran Duan yang bertanggung jawab, sisa-sisa keluarga Fisher pasti tidak akan berani muncul. Orang-orang dari 4 keluarga besar lainnya yakin. Joshua dari keluarga Murai melihat waktu itu. Sekarang sudah jam 9 pagi. Dia berkata, mari kita tunggu sampai jam 12 siang dan kuburkan ayahku pada jam 12. Seleb dari keluarga yang mengangguk, ya, aku melihat peluangnya. Ini jam 12. Ini saat yang tepat untuk pemakaman. Laporkan. Pada saat ini, seorang pria dengan tato naga biru berlari dan berlutut di tanah dengan satu lutut, Pangeran Duan, ada mobil datang. Saya secara visual melihat 2 orang di dalam mobil. Mereka semua memakai topeng. Haha. Pangeran Duan tertawa keras, jika kalian berdua berani datang, biarkan mereka masuk. Ini tempatnya di mana tulang-tulang mereka dikuburkan. Di kejauhan, Kevin mengendarai mobil. Kemanapun aku melihat, selalu ada orang yang memegang penis di sepanjang jalan. Banyak orang berkumpul di sekitar makam keluarga Fisher. Melihat formasi ini, Kevin terkejut, dan langsung menghela nafas secara diam-diam. Saya harap orang-orang ini tidak pergi terlalu jauh, jika tidak, air sungai Huayu akan diwarnai merah hari ini. Berhenti. Ya. Kevin segera menghentikan mobilnya. Julian membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Di kiri kanan jalan depan, ada 2 baris orang yang memakai rompi hitam, memegang parang, batang besi dan lain-lain di tangannya. Formasinya cukup besar. Orang awam pasti akan ketakutan sampai lemas ketika melihatnya. Julian berjalan tanpa rasa takut. Di kejauhan, kepala beberapa keluarga besar sedang memegang teleskop. Saat mereka melihat Julian dan Kevin berjalan ke arah mereka, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Haha. Kamu tertawa terbahak-bahak. Hanya 2 orang yang berani datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Aku sangat takut akhir-akhir ini. Kupikir sisa-sisa keluarga Fisher sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka hanya 2 orang. Jangan lakukan apapun dulu, biarkan mereka datang. Saya ingin 2 orang ini mati di pemakaman keluarga Fisher. Ketika orang-orang dari ketiga 4 keluarga besar melihat mereka hanya berdua, mereka semua tertawa.
Di mata mereka, Julian dan Kevin yang datang sudah mati. Bab 110, apakah kamu tidak memahami situasinya dengan jelas? Tempat ini adalah pinggiran kota. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tinggal di sini, dan yang tinggal di sini adalah beberapa petani lokal. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, dan setiap keluarga berkumpul. Pagi harinya, puluhan ribu orang turun ke kawasan tersebut. Dan orang-orang ini punya penis di tangan mereka. Hal ini membuat kaget warga sekitar. Warga silih berganti berdiam diri di rumah dan tidak berani berkeliaran. Bahkan ada yang ketakutan dengan formasi tersebut dan mengungsi terlebih dahulu. Di kiri kanan jalan, terlihat orang-orang berpenampilan garang yang mengenakan rompi hitam dan memegang senjata di tangan. Julian dan Kevin datang. Orang-orang ini telah diperintahkan untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Segera, Julian muncul di pemakaman keluarga Fisher. Daerah dekat pemakaman keluarga Fisher padat dengan orang, dan di lereng bukit di kejauhan, beberapa lubang digali, beberapa peti mati ditempatkan, dan banyak karangan bunga ditempatkan. Di luar pemakaman keluarga Fisher, ada ruang terbuka tempat berkumpulnya para leluhur dari 4 keluarga besar. Jacob dari keluarga Baker. Joshua dari keluarga Murray. Caleb dari keluarga Young. Abigail dari keluarga Scott. Ada juga Pangeran Duan, Austin si jari 10 surga, dan banyak orang besar di jalan Jiangzhong. Orang-orang besar ini membawa adik-adiknya untuk mendukung mereka. Jumlah total orang berjumlah lebih dari 10.000. Juga terbaring di tanah adalah seorang lelaki tua berusia 70-an dan seorang wanita berusia awal 20-an. Anggota badan orang tua itu diikat dan dia terlempar ke tanah seperti anjing mati. Begitu pula dengan perempuan, tangannya diikat ke belakang, rambutnya acak-acakan, baju putihnya berlumuran lumpur, dan dia terlihat sangat malu. Julian dan Kevin berjalan di bawah tatapan banyak orang. Joshua dari keluarga Murray adalah orang pertama yang tertawa. Haha, kamu benar-benar berani datang. Caleb dari keluarga Young menunjuk ke puluhan ribu orang di sekitarnya. Sisa-sisa keluarga Fisher, bukan? Melihat formasi ini, apakah kamu di sini untuk mati? Abigail berdiri dan berkata dengan keras, 10 tahun yang lalu, saya datang ke villa keluarga Fisher. Saya menculik keluarga Fisher dan menyalakan api. Tanpa diduga, setelah kami pergi, Sarah menemukan api dan menyelamatkan sisa-sisanya. Tapi, jadi apa? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan mati hari ini. Tadada. Sepatu kulit besar itu mengeluarkan bunyi klik saat bersentuhan dengan tanah. Julian berhenti di depan semua orang. Pangeran Duan menginjak lelaki tua itu di tanah. Ah! Lelaki tua itu berteriak kesakitan. Pangeran Duan menyipitkan matanya, memandang Julian yang mengenakan topeng, dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka ada ikan yang lolos dari jaring saat itu. Setelah keluarga Fisher dimusnahkan, orang ini sebenarnya membangun makam di sini dan menguburkannya. Keluarga Fisher. Julian memandang lelaki tua yang diinjak oleh Pangeran Duan. Dia melihat wajah lelaki tua itu. Qin, pelayan Qin. Tubuhnya bergetar. Butler Qin, bernama Qin Nian, adalah pengurus keluarga Fisher. Saat itu, ketika sesuatu terjadi pada keluarga Fisher, dia tidak berada di sungai, jadi dia terhindar dari bencana tersebut. Menurut informasi Kevin, Qin Nian telah meninggalkan Jiangzhong selama bertahun-tahun. Dia berbalik dan menatap Kevin. Kevin dengan jelas merasakan ketidakpuasan Julian dan segera menjelaskan, Saudara Fisher, saya minta maaf, ini adalah kelalaian saya. Saya memeriksa dan menemukan bahwa Qin Nian sudah lama meninggalkan Jiangzhong. Hal itu dicatat dalam informasi yang saya berikan kepada Anda. Pahami, saya tidak berharap bahwa mereka benar-benar dapat menemukan Qin Nian, yang telah jauh dari Jiangzhong selama bertahun-tahun. Julian benar-benar menyalahkan Kevin, bagaimana bisa orang penting seperti itu diabaikan. Sebagian besar pemikirannya selama periode ini tertuju pada Sarah, dia juga melakukan kesalahan dan mengabaikan Butler Qin. Julian mengepalkan tangannya dan berjalan mendekat. Berhenti. Pangeran Duan mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Qin Nian, yang sedang diinjak, dan berteriak, Nak, jika kamu maju selangkah, dia akan mati. Buka topengnya. Ambil lepas. Turun. Aku ingin melihat siapa yang berpura-pura menjadi hantu. Aku tahu cara memakai topeng untuk berpura-pura menjadi hantu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Pangeran Duan? Ambillah mati. Orang-orang dari 4 keluarga besar berbicara satu demi satu. Dan Eva sudah bodoh. Sekarang, dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya berharap tidak banyak orang yang meninggal hari ini. Saya harap dendam Julian menjadi jelas. Di bawah tatapan banyak orang, Julian perlahan melepas topeng hantu di wajahnya. Melihat ini, Kevin pun melepas topengnya. Penampilan asli Julian terlihat oleh semua orang. Ini, Julian. Julian, menantu keluarga Hansel. Benar, Sarah lah yang menyelamatkannya, jadi bisa dimengerti kalau dia harus menjadi menantu laki-laki. Haha, aku masih di sini. Kupikir dia orang yang hebat, tapi aku tidak menyangka itu adalah menantu keluarga Hansel, sampah yang dirumorkan di sungai. Melihat wajah Julian penampilan, semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa.
Christian Duan mengedipkan mata. Anak laki-laki di sekitarnya segera mengerti dan berjalan mendekat, mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Julian dan Kevin. Dari awal sampai akhir, Julian tenang. Haha. Julian, bagaimana kamu menyelesaikan dendammu? Hari ini, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Kepala dari 4 keluarga besar semuanya tertawa terbahak-bahak. Saat ini, mereka ketakutan. Karena pria bertopeng hantu membunuh John, mereka mengira pria bertopeng hantu itu begitu kuat, namun mereka tidak menyangka bahwa dia adalah menantu yang datang untuk tinggal di keluarga kelas 2. Julian menodongkan pistol ke kepalanya, tetapi dia tidak takut. Dia menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi rendah. 10 tahun yang lalu hari ini, kamu berkumpul di keluarga Fisher, menculik keluargaku, dan memaksa kakek untuk menyerahkan peta Gunung Huayu. Setelah mendapatkan peta, keluarga Fisher dibakar. 38 orang dari keluarga Fisher dibakar hidup-hidup. Julian menatap orang-orang ini. Setiap orang yang dilihatnya gemetar. Sepasang mata yang mengerikan apa ini? Mata ini sangat menakutkan. Dengan sekali pandang, semua orang merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Hati mereka bergetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bahkan orang-orang seperti Pangeran Duan dan Austin si jari 10 surga pun takut dengan mata Julian. Berpikir bahwa ada ribuan orang di sini dan Julian menodongkan pistol ke kepalanya, mereka merasa jauh lebih nyaman. Ya terus kenapa? Orang-orang dari 4 keluarga besar memandang Julian dengan senyum lucu di wajah mereka. Julian berkata dengan dingin, saya memiliki dendam yang jelas. Sekarang saya berlutut untuk mengakui kesalahan saya dan bunuh diri untuk meminta maaf. Saya tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak relevan. Haha. Orang-orang dari 4 keluarga besar sepertinya telah mendengar lelucon besar. Bahkan beberapa anak laki-laki di sekitar pun tertawa. Julian, apakah kamu belum memahami situasinya dan tidakkah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Kamu ditangkap dan dipukul di kepala. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, bang, kepalamu akan mekar. Christian Duan terkejut. Dengan isyarat pistol, dia menatap Julian dan tertawa. Julian berjalan menuju Qin Nian yang sedang diinjak. Berhenti, teriak Christian Duan. Qin Nian, yang tergeletak di tanah, berkata dengan lemah, Tuan muda, tolong cepat pergi. Julian memandang Qin Nian yang sedang diinjak dan berjanji, pelayan Qin, jangan khawatir, tidak apa-apa. Dia adalah pelaku yang menghancurkan keluarga Fisher saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri, pertikaian darah membutuhkan rasa malu yang berdarah. Tuan muda, cepat pergi, tinggalkan sungai, dan jangan pernah kembali. Anda tidak tahu seberapa kuat musuhnya, dan kamu tidak akan pernah mengerti siapa dia. Kamu menargetkan keluarga Fisher. Julian mengerutkan kening. Mendengarkan ini, Qin Nian, pengurus keluarga Fisher, seharusnya mengetahui banyak informasi orang dalam. Ketika Julian datang ke pemakaman keluarga Fisher, dia telah memberitahu King Kotake untuk mengirim pasukan. Saat ini, suara baling-baling bergetar terdengar di kejauhan. Semua orang melihat ke atas dan melihat jet tempur terbang di kejauhan. Mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Apakah ini jet tempur? Ekspresi semua orang berubah. Bos, ini tidak bagus, tentara datang. Ratusan tank dan kendaraan lapis baja, kendaraan militer yang padat datang ke arah ini. Bersambung.